Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Abdul Wafa Muhammad. Di channel ini kita akan memberikan inspirasi, motivasi, dan juga semangat kepada semua yang selalu setia menyaksikan channel Abdul Wafa Muhammad ini. Baik, pada hari ini kita akan diskusi santai dengan Diana Fadila yang di video sebelumnya sudah pernah ada di YouTube channel kita, dan kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana sih seluk-beluk bekerja di sebuah perusahaan yang mengembangkan dan membangun aplikasi untuk berbagai macam kebutuhan perusahaan. Oke, langsung saja kita sapa Diana Fadila. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Wafa Muhammad. Kali ini kita bersama kembali dengan Diana Fadila, seorang programmer, developer dalam pengembang aplikasi yang saat sekarang ini kerja di Telkom Sigma di Jakarta, tapi lokasi kantornya di BSD ya. Iya, betul. Oke. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Oke. Tema kita hari ini adalah membahas tentang bagaimana mengembangkan sebuah aplikasi. Ya, tahapan-tahapannya kira-kira seperti apa, kemudian tantangannya bagaimana, kemudian risikonya juga seperti apa. Mulai dari yang sederhana terlebih dahulu, kita coba tanya sama Diana, kalau ada sebuah perusahaan yang datang ke kantor tempat Diana, mereka butuh suatu aplikasi. Kira-kira apa yang langkah selanjutnya dilakukan oleh tim Diana nanti? Kalau ada yang butuh aplikasi, biasanya itu kan udah berdasarkan produk yang kita punya ya, Pak. Ada juga yang kadang-kadang mintanya custom. Nah, kalau yang custom nanti biasanya dicek dulu tuh sama tim bisnis memungkinkan atau enggak. Terus nanti dicek dulu manajemen projectnya bisa atau enggak sama deal-dealan harga. Biasanya sih seperti itu. Oke. Kemudian kalau seandainya yang tadi kan ada dua, kalau seandainya ada orang yang datang ke kantor, ada custom, ada juga yang sesuai dengan aplikasi yang sudah ada. Oke, nah kalau seandainya berbicara aplikasi yang sudah ada, tentu ada tim pengembangannya, ada tim yang mengembangkan aplikasi itu sampai dia ada. Prosesnya sampai aplikasi itu jadi, itu kira-kira seperti apa? Bisa dijelaskan nggak? Kalau proses yang produknya dari yang ada dulu ya, Pak. Biasa kalau produk yang udah ada, biasanya didemoin dulu, atau enggak kadang-kadang ada event. Nah, pas di sana tuh didemoin aplikasi. Kayak sekarang tuh ada event yang namanya Artificial Intelligence Summit. Nah, itu kadang didemoin di sana, bisa jadi sebagai flyer, atau bisa jadi nanti flyer, tapi ada marketing yang bisa untuk ditanya-tanyain tentang aplikasi tersebut. Nanti ada tim teknis yang standby untuk ngejelasin aplikasi tersebut. Produk-produknya. Biasanya tiap aplikasi itu beda-beda orang PIC-nya kayak gitu. Nah, nanti kalau setelah seandainya udah ada demo, ada yang tertarik, biasanya datang, kita demo lagi ke klien personal satu-satu. Kalau seandainya oke, nanti baru ada tender, baru nanti diobrolin lagi gimana speknya untuk menyesuaikan dan kapan project-nya berlangsung. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi dalam artian kalaupun seandainya kita programmer, berarti kita juga mesti memahami atau memiliki kemampuan bisnis, kira-kira seperti itu ya Diana ya? Marketingnya. Iya sih. Karena kita mesti presentasi gitu ya. Lebih ke teknis sih Pak. Kalau yang untuk jualan sih ada timnya sendiri. Tapi kalau kita bisa ngejelasin yang lebih detail masalah teknis. Jadi kemampuan komunikasi sih penting juga sih. Karena kalau enggak nanti misalnya mereka minta teknologi yang up to date atau seandainya nggak sesuai dengan bisnis yang dia mau, kita kan bisa nolak atau enggak menerima. Oke. Nah kemudian kalau seandainya nih ceritanya, kalau seandainya kita sudah terima tender nih, udah oke nih, kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang datang customer tadi. Nah itu kira-kira yang dilakukan oleh tim itu apa lagi? Atau perusahaan mengalokasikan, oh ini kerjakan ke bagian mana gitu, siapa yang mengerjakan, kemudian timnya dibentuk, kemudian ngapain lagi gitu? Iya biasanya bener sih seperti itu.
biasanya kan misalnya ada yang kayak AM atau marketingnya datang, nah itu ngasih tahu nanti ke tim project atau project owner-nya, ngasih tahu ada kebutuhan seperti ini, nanti dilempar dulu ke tim bisnis. Nah nanti dari bisnis baru ngecek dulu ini bisnisnya bagaimana, sesuai atau enggak, atau di kita ada atau enggak. Seandainya ada, nanti dikasih tahu di kita adanya versinya yang seperti ini, di sisi klien menginginkan seperti apa, atau kalau nggak ada kita kasih opsi seperti itu. Terus kalau udah sampai ke tim bisnis, nanti dari tim bisnis baru melempar ke tim teknis. Tim teknisnya yang programmer atau enggak yang leader programmernya, nanti yang untuk melanjutkan develop aplikasi seperti apa. Oke, gitu. Nah kemudian ini lumayan seru nih. Tadi sih awalnya ceritanya mau mengulik tentang kerjaannya programming aja, tetapi ternyata dalam sebuah perusahaan IT atau dalam artian perusahaan besar yang mengelola dan mengembangkan sebuah aplikasi atau berbagai aplikasi, itu terdapat berbagai macam divisi, ya. Iya, betul. Yang lain. Tadi Diana bilang ada bisnisnya, ada marketingnya juga. Dan berarti apakah pertanyaannya gini, apakah di divisi itu mesti orang IT semua atau mungkin enggak sih Pak, kayak tim bisnis itu ada yang orang IT, ada yang enggak, ada yang misalnya dari dia memang orang ekonomi atau orang dari memang ngerti bisnis perbankan, atau memang orang IT yang udah lama kerja di perbankan, jadi dia misalkan ngerti soal bisnis tersebut. Yang penting mengetahui bagaimana flow bisnis suatu aplikasi tersebut dan bisnis suatu perusahaan tersebut. Itu untuk bisnis. Kalau tim teknis, iya itu wajib untuk orang IT, karena nanti kalau ada apa-apa yang ditanyain kan memang lebih ke bagaimana teknologinya dan bagaimana masalah perkembangan teknologi, atau enggak menyesuaikan teknologi A dengan teknologi B gitu. Okay. Kalau untuk marketing sendiri juga itu masih bebas sih, dari jurusan mana aja. Oke. Berarti sebenarnya kalau kuliah di bidang IT atau di jurusan apapun, yang penting semangat, selesai kuliah bisa dapat kerja apa aja. Ya alhamdulillah kalau seandainya bekerja di perusahaan yang besar, ya BUMN kalau di Indonesia atau multinasional, perusahaan-perusahaan yang mengcover di Indonesia maupun juga di luar negeri. Oke, kembali lagi ke topik kita tadi tentang pengembangan aplikasi. Nah, kalau seandainya ingin mengembangkan aplikasi, ya misalnya Diana dengan tim ditunjuk untuk sebuah project, silakan kembangkan aplikasi yang kira-kira memiliki market atau pasar untuk kondisi saat sekarang ini. Nah, apa yang mesti Diana lakukan? Biasanya kalau kita, ini kalau produk ya, kalau mulai dari produk dulu. Kalau pembuatan produk biasanya ada tim bisnis yang ngeriset. Nah itu baru nanti kita lanjut untuk bikin produk itu gimana, yaitu kita lihat juga teknologi yang lagi ngetrend saat ini bagaimana. Misalnya yang lagi ngetrend itu mobile. Nah framework yang lagi ngetrend untuk mobile itu apa gitu. Terus desainnya yang seperti apa, UI UX-nya seperti apa, yang membuat lebih user experience-nya lebih bagus sama user satisfied kayak gitu. Kalau untuk membuat produk. Kalau untuk project biasanya lebih gampang karena kita udah ada prototipe dulu dari produk. Nah kita tinggal mengembangkan, menyesuaikan dengan keinginan klien bagaimana, baru lebih enak kalau project seperti itu. Karena udah ada prototipe dulu, udah ada gambaran model yang seperti apa. Oke, kita lanjutkan lagi. Berarti agak gimana ya? Tadi disampaikan bahwa ada tim bisnis yang meriset. Itu kalau seandainya skala perusahaan yang besar. Tapi kalau seandainya katakanlah kita punya usaha sendiri nih, Diana atau sama teman-temannya atau teman-temannya buat konsultan IT sendiri, nah kira-kira atau dari gambaran dari experience yang selama ini ada, teman-teman yang buka konsultan IT itu kerjanya kayak gimana sih gitu? Kalau orang yang bikin startup atau aplikasi baru bikin memulai development aplikasi itu, menurut aku berarti dia nyari permasalahan dulu. Kira-kira dia mau bikin produk seperti apa yang menarik. Itu kan bukan berarti harus orang IT ya. Ide bisnis untuk suatu aplikasi berarti kan cari orangnya yang kreatif ya, yang kira-kira yang mana yang bisa dikembangkan dan bisa dapat
investor atau gitu-gitu. Kalau orang yang mau bikin startup kan seperti itu. Misalnya yang lagi itu juga bisa dilihat dari sehari-hari kita lagi butuh aplikasi yang seperti apa. Oke. Nah kemudian kalau seandainya tadi ada orang produk, ada orang proyek, itu beda ya kalau di tempat Diana kerja? Beda sih Pak. Kalau orang produk itu dia membuat dari scratch. Dari scratch berarti mulai dari bisnisnya dari awal, desainnya seperti apa. Pokoknya dia yang membuat seperti apa model atau prototipe yang akan dijual itu terlebih dahulu. Kemudian kalau orang project dari prototipe itu nanti didemoin baru jadi proyek, bisa jadi nanti penyesuaian dari yang prototipe itu untuk dijadikan penyesuaian dengan klien. Tapi bisa jadi jauh berbeda antara prototipe dengan pada saat project. Tidak bisa diprediksi juga sih. Nah, Oke. Berarti proses yang tadi kita udah paham nih, kita udah sama-sama tahu bahwa kalau seandainya ada divisi bisnis, riset, segala macam sampai nanti ke produk dikembangin. Kemudian ada project dikerjakan ke bagian project kan seperti itu. Nah, kita mau tahu nih, ketika sebuah project itu sudah diberikan ke tim, ya, nah tim ini kerjanya ngapain aja? Atau ketika sebuah pengembangan produk ini diberikan ke bagian produk, itu kerjanya nanti ngapain aja? Mereka membuat kayak gimana? Mereka ngelakuin apa aja sih sebenarnya gitu? Boleh Diana sampaikan? Mulai dari yang produk dulu ya Pak. Ya boleh. Kalau dari yang produk dulu, kalau yang produk itu biasanya tim bisnisnya nih ngasih tahu kebutuhannya, atau tim risetnya ngasih tahu ke tim bisnis mereka punya kebutuhan seperti ini, bisa nggak kira-kira dikembangin? Oh ternyata bisa. Kalau bisa berarti baru nanti dilanjutkan, dibikin speknya seperti apa, dokumennya nanti dibimbingin, baru dikerjain sama orang teknis. Nah di sisi teknis pun juga biasanya kan juga ada sistem analis, kira-kira mau bikin aplikasi itu pengembangannya seperti apa arsitekturnya. Nah nanti baru dikerjain sama yang namanya programmer. Itu berarti setiap proses tahapannya itu mesti didokumentasikan. Iya betul Pak. Mau project atau produk biasanya ada dokumentasinya. Kalau dokumentasi project biasanya lebih detail tuh, ada ACC dari klien, kesepakatan dengan klien seperti apa. Dokumennya juga ada dua, biasanya dokumen bisnis dan dokumen teknis. Oke, gitu. Jadi kalau seandainya si bagian produk ini udah approve bisnis biasanya. Ya, yang tim bisnis itu udah kasih nih ke bagian produk. Kemudian bagian produknya sudah approve, oke kita bisa ngerjain gitu. Kemudian nanti bekerjalah tim analisnya, sistem analisnya, bekerjalah nanti programmernya di sana untuk mengembangkan aplikasi sesuai dengan yang dibutuhkan tadi, kan seperti itu ya? Iya. Iya. Nah, kemudian begitu juga nanti untuk bagian project juga seperti itu. Project mirip seperti itu, biasanya cuman lebih ada approval klien, meeting sama klien, bedanya itu sih. Oke. Untuk sekarang cukup dulu, terima kasih Diana ya, mudah-mudahan terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi diskusi santai kita dengan Diana Fadila, seorang programmer yang bekerja di Telkom Sigma, alumni dari kampus Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, program studi Teknik Informatika. Dari diskusi santai kita tadi, kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah di perusahaan tempat Diana bekerja, untuk mengembangkan sebuah aplikasi ada dua konsep. Pertama adalah disebut dengan project, melaksanakan project. Kemudian yang kedua adalah produk. Dalam artian seperti apa? Bedanya kalau seandainya yang pengembangan produk, berarti tim bisnisnya melalui riset pasar merasa butuh untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang mungkin memiliki kemampuan, memiliki nilai jual yang lumayan tinggi sehingga dikembangkan. Kemudian ketika project adalah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, di mana kita sudah punya prototipe yang kita akan kembangkan, sehingga itulah yang kita tawarkan untuk perusahaan. Oke, selalu sehat, santai, dan mudah-mudahan bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini. Terima kasih.